Waktu sih kayak menurut gue sih bahaya banget ya, kadang tuh kayak kecanduan semacam itu kadang kita bikin kita susah merasa puas. Sekarang juga ada nih istilah FOMO atau fear of missing out. Pernah nggak sih kalian ngerasa takut ketinggalan tren-tren? Media sosial itu tidak sepenuhnya berisi tentang kebenaran atau kenyataan itu sendiri. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita Binsi. Bincang-bincang asik. Gue Nabila dan di sini ada 3 teman gue yang siap ngobrol seru nih. Gimana kalau kita perkenalan diri dulu? Halo, kenalin, gue Farizal. Senang banget bisa ikut diskusi kali ini. Halo juga, gue Albar. Topik kita kali ini pasti menarik ya. Dan gua Mazida, semoga podcast kita hari ini dapat bermanfaat nih buat para penonton. Bener banget. Hari ini kita akan membahas topik yang sering banget dibahas di kehidupan kita sekarang, yaitu kesehatan mental di era digital. Kita akan mengupas tuntas dari dampak negatif dan positif hingga strategi untuk menjaga keseimbangan. Siap semuanya? Siap. Jadi kita melihat sini ya, teknologi digital membawa banyak kemudahan, tapi juga dampak yang bisa mengganggu kesehatan mental. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari yang sering dibahas nih, media sosial. Menurut kalian, apa sih dampak terbesar media sosial terhadap kesehatan mental? Jadi kalau yang gue lihat ya, media sosial kadang sering bikin orang merasa rendah diri karena membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Kayak padahal tuh kadang kayak apa yang kita lihat tuh di media sosial itu kan cuman highlight kehidupan seorang. Jadi kadang kayak kehidupan di media sosial sama secara kehidupan di real life itu kadang beda. Jadi kayak nggak sama menurut gue. Betul banget tuh Jal. Ada istilah yang disebut social comparison bias. Saat kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, itu bisa bikin diri kita merasa cemas atau bahkan mungkin depresi. Apalagi kalau kita lupa bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya berisi tentang kebenaran atau kenyataan itu sendiri. Selain itu, sekarang juga ada nih istilah FOMO atau fear of missing out. Pernah nggak sih kalian ngerasa takut ketinggalan tren-tren? Kayak ngeliat orang lain bersenang-senang di sosial media gitu. Wah itu sih sering banget ya gue denger ya. Kadang gue tuh denger kayak di IG, TikTok, Instagram, Twitter dan lainnya kayak kadang tuh rasanya kayak ada tekanan untuk terus mengikuti semua yang terjadi, kayak meskipun sebenarnya kita tuh udah lelah banget kayak harus ngikutin ini tuh biar kita harus FOMO dan yang lainnya. Ini menarik ya. Apa kalian tahu, menurut penelitian, penggunaan media sosial yang berlebihan itu dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Bahkan scrolling terus-menerus itu bisa bikin kita merasa bodoh secara emosional. Gak cuman itu loh, kehidupan digital juga membawa digital fatigue atau kelelahan digital. Apakah kalian pernah merasakan otak kalian terasa seperti penuh karena terlalu banyak konsumsi informasi secara online? Pernah banget. Pernah sih gue. Apalagi sekarang dengan kerja atau belajar online, teknologi itu bikin kita selalu terhubung tanpa jeda. Apalagi notif-notif di HP nih, yang bikin kita jadi susah fokus. Menarik juga nih, jadi kecanduan informasi itu bisa berbahaya ya. Ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa media sosial dengan fitur notifikasi terus-menerus bisa mempengaruhi kadar dopamin kita yang berhubungan dengan kebiasaan kecanduan. Nah, gimana menurut kalian tentang jangka panjangnya? Waktu sih kayak menurut gue sih bahaya banget ya, kadang tuh kayak kecanduan semacam itu kadang kita bikin kita susah merasa puas. Bahkan dalam kehidupan nyata nih ya, kadang kayak gue sendiri kayak ngerasa sendiri sih kayak selama nggak cek medsos itu kadang kayak rasanya tuh kayak cemas dan kayak ada semacam kekosongan dalam diri gue sendiri gitu. Benar banget tuh Jal. Itu juga bisa bikin orang merasa terisolasi loh. Meskipun mereka terhubung secara online, coba pikirkan berapa banyak waktu yang lu habiskan misalnya untuk melihat konten, tapi bukan berinteraksi secara nyata dengan orang lain. Setuju. Teknologi emang bisa bikin kita ngerasa kesepian. Meskipun kita terlihat selalu online di sosial media, kadang yang kita butuhin itu cuman komunikasi gitu dengan orang-orang sekitar kita, bukan cuman nge-like atau komen-komen di sosial media nih. Jadi intinya, meskipun media sosial itu memberikan banyak manfaat, kita harus pintar-pintar mengelola waktu kita agar nggak jatuh ke dalam perangkat kecanduan atau perbandingan sosial yang tidak sehat. Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan tentang dampak lainnya dari dunia digital. Oke, kita bahas data yuk. Gue baca sebuah studi yang nyebutin bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial itu merasa cemas. Apa nih pendapat kalian soal ini? Wah itu sih menurut gue kayak gue banget ya. Kadang tuh gue karena kayak ada dalam diri gue tuh ada rasa kayak ada kecanduan kayak yang sulit dikontrol. Kalau nggak cek ponsel sebentar aja kayak kadang rasa gelisah, khawatir gitu. Ya, gue juga pernah baca suatu istilah yang disebut no mobile phone phobia.
Fenomena ini disebutkan di mana orang merasa panik kalau mereka jauh dari ponselnya. Menurut kalian sendiri, bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau menurut gue ya, salah satu caranya tuh dengan netepin waktu tanpa main HP. Misalnya kayak sebelum tidur, atau enggak coba nih kita gunain fitur fokus mode di handphone. Biar kita tuh bisa ngebatasin aplikasi-aplikasi tertentu. Setuju tuh, kalau gue pribadi, gue sering nerapin waktu bebas gadget, terutama saat makan bersama keluarga atau saat liburan, supaya lebih fokus dan bisa menikmati momen. Nah, itu bisa juga jadi bentuk self care ya, karena bahkan nih ada penelitiannya guys kayak menunjukkan bahwa membatasi penggunaan media sosial selama beberapa minggu bisa meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi kecemasan dalam diri kita. Wah, menarik nih. Jadi dengan mengurangi media sosial secara sadar, kita bisa lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita kan. Iya benar. Tapi kita juga harus adil nih. Era digital nggak semuanya itu buruk loh. Ada dampak positif yang besar untuk kesehatan mental, terutama soal akses informasi dan bantuan. Kalian setuju? Setuju. Misalnya kayak ada aplikasi meditasi yang ngebantu orang buat ngelola stresnya mereka. Selain itu, layanan konseling online juga semakin mudah diakses. Orang yang sebelumnya ragu untuk datang ke psikolog sekarang bisa melakukannya dengan lebih nyaman dari rumah. Nah, itu jadi teknologi juga memungkinkan kita tetap terhubung dengan keluarga atau teman. Apalagi selama masa pandemi kemarin kita kan kayak terisolasi, kayak terisolasi. Jadi kayak kita sulit bertemu dengan orang sekitar. Jadi kita hanya bisa mengandalkan teknologi digital kayak seperti Zoom, Google Meet dan lainnya. Jadi ini kan tadi salah satu hal sangat yang positif untuk kesehatan mental kita dan hal positif dalam kita menggunakan media digital. Ya, gue juga setuju sih. Bahkan banyak juga grup-grup support atau forum-forum online yang membantu orang untuk berbagi pengalaman dan mencari dukungan-dukungan emosional dari orang-orang yang mengalami hal-hal yang serupa loh. Itu juga benar tuh, banyak orang yang rasa lebih mudah berbicara tentang masalah pribadi mereka lewat dunia digital. Terutama ketika mereka ngerasa kesulitan buat bicara secara langsung. Oke, setelah obrolan tadi, kita coba rangkum nih tips-tips praktis yang bisa langsung diterapin nih. Kalau menurut lo, gimana tuh Bill? Menurut gue, tips pertama yaitu batasi waktu layar atau screen time. Coba deh metode digital detox selama 1 minggu sekali. Apa sih digital detox itu? Itu adalah momen di mana seseorang memutuskan untuk tidak menggunakan perangkat teknologi untuk sementara waktu. Nah, tips kedua dari gua yaitu saring konten yang kita konsumsi, kayak fokus pada akun yang memberi dampak positif dan unfollow akun yang bikin gak nyaman ataupun berita negatif yang membuat kita kepikiran secara terus-menerus. Tips ketiga dari gua, ya luangkan waktu untuk kegiatan yang berstruktur offline. Seperti membaca buku atau mungkin traveling ke alam atau bisa juga dengan olahraga. Dan yang terakhir ya, jangan ragu buat nyari bantuan profesional. Itu kalau perlu. Ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Untuk mempermudah itu semua, mungkin kita bisa coba mulai dengan aktivitas yang sederhana dulu. Misalnya, berhenti dari media sosial selama 1 jam. Setelah bangun tidur, itu akan membantu kita merasa lebih fokus. Benar sih tuh, gue pernah ngalamin pas baru bangun tidur, gue buka HP, itu rasanya pas itu penglihatan gue tuh masih muram atau gimana bilangnya ya, nggak fokus gitu loh. Fokus ya, entah mungkin karena apa, tapi juga hal itu juga menyebabkan kepala gue pusing, kadang juga mual-mual juga gitu, mungkin karena memang efek baru bangun tidur mungkin ya. Jadi tuh kadang kayak efek bangun tidur kita jangan langsung buka HP, kita kayak refleksi, kayak olahraga dulu gitu. Ya kan, benar. Wah, nggak kerasa nih obrolan kita udah berjalan cukup lama. Banyak banget yang kita bahas. Mulai dari dampak negatif, sisi positif, hingga tips menjaga kesehatan mental. Jadi semoga diskusi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk terus menjaga keseimbangan antara dunia digital dan juga dunia nyata ya. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.